Jadi kalau mau dibuat juga nama manusia Allah, Tuhan misalnya, Tuhan itu nggak boleh kan, Muhammad misalnya, Lia misalnya siapa, Basuki nggak apa-apa, dia itu nama manusia. Tapi kalau Allah itu Tulisan nggak boleh besuranya itu, Allah itu nggak boleh nggak, ya. artinya kita nggak, itu hanya untuk pajangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikola Podcast Pade Nian. Pada hari ini Ikola Podcast kedatangan bintang tamu spesial nih dari seniman dan budayawannya Provinsi Bengkulu. Penasaran siapa ya? Kita langsung aja nih kenalan sama bapaknya. Halo Bapak. Halo juga, Lia ya, panggilnya Bapak Mori ya. ya Mori, Namanya unik banget nih pemirsa sebenarnya. Jadi nama aslinya itu Alcala Zamora ya. Itu Zamora. terinspirasi dari apa nih? Kayak orang tuanya seniman Oh, banget nih sampai turun ke nggak bapaknya. tahu, Istana Zamrud. Oh, Istana Zamrud. Oke, jadi dari namanya aja udah menarik ya, sudah mengandung unsur-unsur seni ya. Jadi Bapak Mori ini adalah pelaku seni, terus juga budayawan ya Pak ya, yang Iya, melestarikan termasuk juga yang melestarikan kain besurek batiknya Bengkulu. Bengkulu. Oke deh, boleh diceritain nggak sih Pak gimana sih awal mula Bapak bisa tertarik nih sama yang namanya kain besurek atau batik nih? Oke, eh, sebenarnya panjang jalan perjalanannya ya. Panjang ya. Zaman Bapak waktu itu masih tamat SMP ya, di Bengkulu. Bapak merantau sekolah di Jogja. Oh, dari SMP berarti ke Jogjanya Iya, ya? dari SMP ke Jogja. Bapak masuk sekolah seni rupa waktu itu. Namanya Sekolah Seni Rupa Indonesia, Sesri Yogyakarta. Nah, mata pilihan Bapak ada dua mata pilihan. Waktu itu batik dan lukis ya. Batik dan lukis. Terus karena Bapak senang kan waktu itu Bu Surek belum ada di Bengkulu ya. Jadi Bapak melukis Itu tahun berapa tuh, Pak? tahun 74, 75 74. ya. Wah, Nah, udah sekitar 40-an lebih ya iya. berarti ya? Nah, bayangkan tahun, singkat cerita, tahun 77 Bapak menyelesaikan studi sekolah seni rupa, Bapak boyong karya Bapak pameran di Bengkulu waktu itu. Nah, pameran pertama Bapak, pameran tunggal ya, waktu itu membawa karya-karya Bapak selama sekolah di Jogja. Ya, sembari Bapak juga memperagakan bagaimana proses pembatikan yang sebenarnya melalui teknik canting. Oh, masih Nah, teknik cantik waktu tapi itu ya, belum ada cetak. ya lukisannya, medianya khusus untuk karya lukis ya, tapi medianya batik. Yang namanya Busure belum ada waktu Belum belum tujuh muncul puluh ya, tujuh belum belum muncul. ada Heeh. ya. Nah, Bapak kembali lagi ke Jogja, Bapak meneruskan studi ke STSRI Asri, dulu Asri namanya. Asri, Ya, kalau sekarang kan ISI Yogyakarta, Institut Seni Institut Indonesia. Seni, ya benar. Nah, kebetulan mata pilihan Bapak lain lagi, ngambil patung gitu ya. Karena media dua dimensi, tiga dimensi Bapak pegang semua itu. Aha. Nah, kembali menyelesaikan studi, Bapak diminta orang tua. Waktu itu orang tua masih megang kepala bidang kebudayaan, kesenian ya waktu itu. Katanya udah pulang ke Bengkulu aja. Apa, coba belajar bagaimana kita kontribusi untuk Bengkulu, untuk Oh, jadi disuruh pulang disuruh kampung balik untuk gitu berkarya kan di kampung ya. sendiri gitu ya daripada di luar. Iya, balik ke asal, balik ke asal ya. Balik ke asal. Nah, Bapak dari 84 ya menyelesaikan studi, 85 Bapak waktu itu pegawai harian lepas di perindustrian, namanya Kanwil waktu itu, Kanwil Departemen Pernah sempat Perindustrian. kerja di industri. 85 itu ya, 85, 86, 86 Bapak di perindustrian. Bagaimana, belum waktu itu batik belum, yang namanya batik Bengkulu belum 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 ada belum ya, belum keluar muncul waktu itu ya. ya. Nah, tahun 83 terus Bapak kembali ke Jogja, kembali sebentar, itu Bapak meneruskan lagi Balik lagi ke Bengkulu. ke Bengkulu. Bagaimana maunya, kita mau mengembangkan batik gitu ya. Nah, 8 yang kisaran tahun-tahun 85, 86 Bapak mencoba mengembangkan, bagaimana mengembangkan di
desain Bu Surek itu. Oh. Nah, awalnya Bu Surek itu warnanya biru merah, desain motifnya bentuk bentuk Arab cacing-cacing itu, nggak ada modifikasi dan lain sebagainya kan, Soal masih desain ini lihat sebenarnya agak penasaran nih kan, sebenarnya kain besurek kita itu identik sama tulisan Arab atau karena dulu memang karena kita belajar menulis huruf Arab atau gimana sih Pak, inspirasi kenapa bisa besurek. motifnya itu Ya. besurek seperti itu? Nah ceritanya adat istiadat kita Bengkulu ya, di dalam acara baik suka maupun duka, acara bimbang gedang, misalnya acara perkawinan itu kita sudah punya menggunakan pakaian itu, seperti antara lain selendangnya ya, kayak pengapit pengantin ijab kabul itu menggunakan destar busure. Terus mandi istilahnya kalau Jawa siraman ya, sebelum kain juga. sebelum melangsungkan pernikahan itu menggunakan kain busure. Sampai bedabung malam hari calon putri, malam inai curi ya. Nah cuman artinya dulu yang namanya untuk menggunakan ayat kursi, misalnya hadis Al-Quran, sabda Rasul itu nggak boleh. Nah yang Bapak pakai sekarang, yang kita pakai semua, yang sekarang dikembangkan itu hanya tidak mengandung makna, tidak mengandung arti apa. Oh, tidak ada makna dari tulisan Itu busurenya, itu tidak ada, hanya tulisan aja hanya ukiran gambar distilir gitu ya. Jadi kalau mau dibuat juga nama manusia, Tuhan misalnya, Tuhan itu nggak boleh kan. Muhammad misalnya, Lia misalnya, siapa, Basuki nggak apa-apa, dia itu nama manusia. Tapi kalau Allah itu tulisan nggak boleh, itu Allah itu nggak boleh ya. artinya kita nggak, itu hanya untuk pajangan. Nah sejarah awalnya itu dari kenapa tahun 83 waktu itu, zaman gubernurnya Ibu Pak Prapto ya, Ibu Prapto waktu itu ketua Dekranasda Provinsi Bengkulu, mencoba mengadakan, yuk kita adakan mengembangkan batiknya Bengkulu. Nah, terinspirasi dari kain busurek tadi, dari tulisan yang busurat itu. Iya. Busurek itu busurat ya. Tulisan Arab. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kan ada banyak nih Pak, apa namanya, motif-motifnya batik Bengkulu nih, ada besurek, ada burung kuau dan lain-lain gitu. Kenapa Bapak tertariknya ke batik besurek aja? Kenapa nggak ada yang sekarang udah ada ini ya, apa, modifikasi ya Pak ya, udah bisa dicampur, ada raflesianya seperti batik Bapak nih yang dipakai ya, ada campuran batik besurek, ada raflesianya gitu ya. Awalnya dulu belum, waktu Bapak masih 85 ya, 86, itu belum ada namanya sejarah kain busurek. Jadi waktu kita pameran di Jakarta, orang-orang nanya ini apa, kita nggak tahu latar belakang daripada batik Bengkulu ya. Nah 87 saya meneliti secara observasi, artinya penelitian ringan lah. Nah ketemulah 7 motif itu, di antara lain motif burung kuau ya, kaligrafi. Raflesia belum ada, yang ada itu cengkeh, pakisutan, lengkenai dan lain sebagainya. Kalau raflesia itu pengembangan. Nah 7 motif itulah Bapak kembangkan ya. Bapak membuat sejarah 87. Alhamdulillah waktu itu kurikulum untuk kurikulum ekstrakurikulernya zaman itu dari narasumbernya Bapak ya, yang dari sejarah perjalanan arti dan fungsi busurek Bengkulu. Nah sebenarnya singkat cerita beda ya, kalau di Jawa batik itu kan punya pakem, punya filosofi, mengandung makna, artinya dalam sekali. Nah, tapi kalau untuk Bengkulu itu hanya siklusnya ya, filosofinya hanya manusia dengan alam dan sang pencipta atau sang halik, hanya itu aja lingkuran negaranya. Nggak ada makna yang tersendiri. Tentang ya, cuma tidak khusus spesifik, misalnya motif ini artinya ini mengandung ini, nah, maknanya enggak seperti itu. Nah cuma kebetulan alhamdulillah ya, waktu tahun 2001 kemarin awal, Ibu Ma'ruf Amin, Ibu Wapres ya, ya, kebetulan dia ketua Dekranasda pusat. Kenapa
batik di Indonesia itu banyak loh. Ada batik Solo, Madura, Pekalongan. ya. Kenapa dia mencintai itu dicantumkan dalam IG Instagramnya Ibu Maruf Amin. Dia bilang batik Bengkulu yang namanya Besure menjadi favorit saya. Oh, jadi batik Jadi Besure itu jadi favoritnya ya, Ibu Maruf jadi Amin. favoritnya. Jadi masuk dia lagi pakai pakaian kostum Besure, dia cantumkan motif motif Bengkulu, batik Bengkulu adalah batik favorit saya katanya. Mungkin karena siklusnya tadi seperti itu ya ceritanya. Terus di sini kan tadi Bapak udah cerita nih. Terus ada nanti waktunya Bapak tadi tuh bilang bahwa Bapak pernah menulis nih seperti makalah terus penelitian tentang batik Iya. gitu ya di Bengkulu gitu kan. Jadi bukunya itu masih ada nggak sih Pak sekarang nih? Maksudnya udah dibukukan atau gimana? Boleh diceritain nggak gimana perjalanan membuat Iya. buku itu? Kayaknya menarik juga nih cerita Nah, perjalanan membuat bukunya. Gini ya, Bapak sampai hari ini belum punya buku khusus pribadi Bapak ini. Malah buku-buku yang dari Bank Indonesia sebagai pembina Besure, narasumber dalam buku itu banyak tentang Bapak tapi buku BI ya. Buku Bang. Misalnya buku dari Museum Negeri Bengkulu itu bukunya museum, bukan buku pribadi Bapak. Oh, tapi di situ Bapak tercantum. Bapak di dalamnya sumber. Nah, sampai memang antara lain orang-orang termasuk mahasiswa yang mau mengambil sarjana, pasca sarjana, dokternya cari narasumbernya, cari ke Bapak kan gitu kan. Dia mau ketemu. Nah, sebagian besar nanya bukunya ada nggak Pak? Karena penasaran nih perjalanannya batik Busureng ini Nah, seperti apa sih gitu ya. Nah, Bisa alhamdulillah. sampai di Bengkulu. Tapi ya mungkin melalui YouTube, melalui media-media di media umumnya ya, dari hasil wawancara kawan-kawan masuk di YouTube, masuk di Google, nyaut juga nama Aka Zamoranya tapi nggak ada. Nah, Jadi penasaran nonton aja gitu ya di ya, YouTube. ya, di sini alhamdulillah Bapak mendapat anugerah. Nah, 2016 kan dapat penghargaan dari gubernur ya mengenai Besure. 2021 penghargaan anugerah kebudayaan kategori pelestari. Nah, tahun ini Bapak dipercayakan juga diberi bantuan melalui mitra untuk membuat buku Bapak tentang biodata, buku biografi biografi tentang Bapak lah, kehidupan Bapak sehari-hari, termasuk desain-desain kemudian Bapak mau dicantumkan di dalam buku itu. Nanti akan dicetak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi itu ya. boleh nih nanti lihat. Nah, nanti baca launchingnya bukunya. saya ngundang juga. Boleh nih undang Lia nih Pak kalau Ah, bisa iya. udah launching di bukunya. Soalnya penasaran nih perjalanan Bapak mulai dari karirnya, sekolahnya waktu itu sampai merantau ya Pak. Bapak asli Bengkulu kan ya? Aslinya Bengkulu. Asli Bengkulu, terus merantau ke Jogja, Jogja. kuliah di situ ya. Terus nanti bawa di sana seni rupa ya, ambil seni rupa, Iya, balik ke seni. Bengkulu buat ngembangin seni Ngembangkan. di Bengkulu. Dapatlah batik ini tadi ya, kain Besure ya Pak ya. Iya. Kain Nah, Besure. ini Lia ya, kebetulan Bengkulu ini daripada terlambat, ya alhamdulillah kita bersyukur juga ya. Karena warisan budaya tak benda WBTB itu harus wajib ya. Tapi 2015 baru terdaftar di kementerian batiknya Bengkulu itu kain Besure sudah terdaftar. Tapi tahun 2015 2015 padahal batiknya udah ada udah lama sejak ya, lama, ya. Tapi gitu. memang perjalanannya panjang karena waktu itu kebetulan maestro untuk mewawancarai narasumbernya ditanya panjang ceritanya ya kebetulan Bapak yang menyampaikan langsung kan. Waktu itu Bapak sudah pensiun sih. Kalau jadi seniman itu tidak ada hari pensiun. Pensiun itu hanya hanya untuk kerja yang di bekerja, pemerintahan. iya. Iya. Kalau misalnya Hari-hari seniman Bapak enggak ya? aktivitas Bapak selalu ada di bidang seni rupa ya khususnya. Apalagi sampai baru 2 minggu ini Bapak sudah membuat desain sampai ada 60 karya ya. 60 desain. 2 minggu bulan Oktober ini aja. Nanti Bapak lemparkan ke YouTube juga untuk kontribusi Bapak juga ada
tidak, silakan bagi yang mau mengembangkan busure, desain pengembangan busure Bapak. Nah, Bapak spesifik mengambil kearifan lokal. Jadi perpaduan tulisan Arab itu Bapak padukan dengan tenun adatnya Rejang, tenun adatnya Bengkulu Selatan. Terus ragam hias ornamen rumah tradisional itu salah satu motif. Ya. Tapi Bapak kembangkan, Bapak padukan dengan busure. Begitu juga ada alat musik tradisional, dol, serunai, dan lain-lain. Nah, Bapak menginginkan Bengkulu itu kaya, kaya dengan keragaman budaya, khususnya mengenai motif, ornamen dan sebagainya. Nah, jadi tidak masalah kita masukkan dalam nuansa kain besurek, motif kain besurek ini. Sebenarnya kain besurek ini sudah banyak dipakai ya Pak ya, mulai dari ornamen tadi Bapak bilang bangunan itu udah ada tuh, ya, ornamen kayu yang diukir-ukir gitu kan. Ya, tapi suka dukanya itu Bapak tahun 86, 87, 88, 89 Bapak membuat proses cap pertama. Bapak mendesain cap, Bapak pesan di Jogja, kebetulan dari kantor itu. Tapi bukan printing ya. Kalau printing bukan batik. Printing itu tekstil. Cuma kebetulan motifnya busure, motifnya bukan proses pembatikan ya. Kalau proses pembatikan cap tulis atau canting, cap logam itu. Nah, itu prosesnya pembatikan menggunakan lilin. Nah, zat warna alam maupun zat warna sintetis. Nah, tapi kalau printing itu kan mau sablon maupun tekstil mesin itu ya, tekstil itu cuma motifnya. Nah, di waktu suka dukanya banyak sekali Bapak. Ya gitulah, kalau Bengkulu pada saat itu kita mau mengembangkan sesuatu, orang ada suka dukanya. Itu agak sulit dari. Ya, ada yang bilang, kenapa dikembangkan motifnya dirubah-rubah, warnanya harus begini begitu. Jadi mematikan, dibakukan ya, padahal kan batik yang namanya seni itu bagusnya tuh dikembangkan ya Pak ya. Artinya kita nggak menghilangkan pakemnya ya. Pakemnya dari 7 motif yang Bapak teliti itu, Bapak kembangkan beberapa motif banyaknya. Nah, pakem besureknya nggak hilang. Kalau kita nggak kembangkan busurek ini, jadinya monoton begitu, ya, enggak, siapa yang beli? Nggak berkembang. Sekarang kan udah banyak nih batik-batik. Bapak mengadakan pelatihan di pesantren Pancasila, mengadakan. Jadi pesertanya anak-anak SMP. Iya. Dia juga waktu masih SMP pernah belajar kesenian batik ya, kesenian kita itu seninya batik. Waktu itu ngebatik pakai canting kayak gitu. Nah, masih nih zaman dulu anak-anak muda tuh diikut terlibat nih biar mungkin meneruskan di batiknya, tapi kayaknya agak berkurang nih Pak seiring berkembangnya zaman, teknologi makin canggih ya kan. Jadi agak berkurang peminat-peminat membatik ini loh. Nah, Bapak tuh maunya ya, jangan sampai, memang kita nggak bisa pungkiri ya, yang namanya printing bukan hanya di Bengkulu, beredar di mana aja di Indonesia. Maunya proses pembatikan itu, teknik pembatikan dan proses pembatikan itu tetap berlangsung. Alhamdulillah masih berlanjut sekarang ya. Apalagi sekarang sudah yang baru namanya Kampung Busure, Kampung Batik Busure atau kain Busure, itu ada di Betungan. Itu kampung Busure itu. Nah, kebetulan di daerah itu tidak ada yang namanya pesanan printing, nggak ada. Mereka batik tulis, proses penulisan. Nah, yang masih meneruskan itu masih banyak sih. Tapi walaupun tetap ada aja juga orang berdagang namanya ya. Mau jualan ya udah kirim aja desain ke Solo, ke Pekalongan, ke Cirebon. Desainnya hasil jadinya busure jadi printing kan. Jadi sebenarnya banyak pengrajin ini ya Pak ya, pengrajin batik tuh sebenarnya masih banyak, tapi masih di daerah-daerah ya. Kalau misalnya kita kayak di Kota Bengkulu itu banyak yang kayak pengusaha-pengusaha, lebih kita bilang pengusaha ya, bukan pengrajin ya Pak ya. Pengusaha dia lebih beli tekstil, beli bahannya ya sudah, kadang udah jadi nih batiknya, tinggal mereka bentuk aja nih gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, namanya usaha. Kita maunya dia punya busure, tapi dia pengrajin juga merangkap usaha juga. Desain pelestarian kain busure itu tetap sampai kapanpun tetap
ada perubahan-perubahan walaupun tidak menghilangkan pakemnya ya. Eh, Ya itulah, kronologisnya ceritanya panjang. Bapak mendapatkan anugerah itu kan diceritakan dari umur sampai naskah akademik Bapak mau dilihat lebih lengkap total ya. Ya, tidak mendapat anugerah tidak itu ya, segampang Pak, ya? itu ya mendapatkan anugerah itu walaupun hanya batas kementerian ya, bukan anugerah presiden. Tetap aja Pak, Ya anugerah alhamdulillah dari kementerian. Bapak Gubernur, alhamdulillah itu bukan doa kawan-kawan. Bapak memberikan itu tanpa royalti sama sekali. Bapak tidak memikirkan apa imbalannya. Oh ya, untuk hak Nah, cipta berarti itu nggak di Bapak ya nih sampai kawan-kawan posisinya? sampai hari ini masih ada. Iya, saya memang idealis. Saya bilang saya tidak ada harus bayar gitu. Mau yang belajar apa mau mengambil desain, saya silakan. Saya cuma mengatakan begini, daripada diam-diam, minta aja, ngomong aja, Pak minta saya buat. Udah beberapa pembatik, termasuk dari beberapa perajin batik, silakan dengan senang hati. Artinya kan ada karya Bapak dibuat orang lain, itu sudah merupakan kepuasan bagi Bapak. Itu ya. Menarik ya cerita dari mulai perjalanan sejarah hidupnya, Iya. pendidikannya, kemudian juga sampai akhirnya menjadi seniman budayawan yang seperti ini. Lia masih penasaran nih, banyak nih cerita-cerita yang mau Lia ulik lagi nih dari Bapak. Boleh kita mungkin istirahat dulu kali ya Pak ya, kita boleh minum dulu. Iya. Oke, kita lanjut lagi aja Ya, nih Pak. oke. Oke, kita ngobrol lagi soal tadi kita udah cerita nih. eh, Batik tadi kan udah banyak nih yang mengembangkan. Bapak tidak meminta ibaratnya hak paten nih. Kalau misalnya udah batik Bapak nggak bisa dipakai, nggak bisa Hak digunakan cipta. di tempat. Iya, hak ciptanya itu kan berarti Bapak serahkan nih ke Pemprov. Pemprov ya, ke Pemprov. Jadi di sini bisa dikembangkan sama yang lain juga. Nah, untuk pengembangan batik Besure itu sendiri Bapak udah berapa banyak sih yang dikembangkan? Terus boleh ceritain nggak kenapa Bapak bisa terinspirasi bikin batik ini, bikin apa namanya motif itu gitu. Motif apa aja yang udah Bapak kembangin? Eh, Sebenarnya Bapak juga lagi apa eh, mengi- menyusun salah satu untuk buku Bapak nanti ya. Itu Bapak ceritakan tadi, Bapak karena senang ke alamnya Bengkulu, salah satunya kearifan lokal, termasuk flora faunanya Bengkulu juga Bapak masukkan nuansa-nuansa itu. Kalau cerita berapa jumlahnya ya ada ratusan lah ya. Sudah ratusan Da- ratusan motif dia Ya, udah Bapak tapi bikin. apa nggak ngitung itu ya, kadang-kadang nggak ngitung ya, yang penting berkarya aja terus. Eh, karena apa, di samping kita melatih tangan itu jangan berhenti gitu, apalagi Bapak seorang seni rupawan ya. Eh, Kadang-kadang karya lukisan Bapak juga nuansanya Besure juga gitu ya. Bapak melukis, Bapak masukkan unsur desain Besure. Desain Besure ya. Nah, yang terakhir kemarin Bapak buat lukisan ya. Lukisan itu nuansa ikan ya. Tapi ikannya Besure gitu. Ikannya Besure ya, jadi bentuk ikan Bapak kembangkan. gitu ya. Bapak kembangkan itu. Ya, jadi baik fauna maupun floranya, beberapa unsur motif-motif Bisa budaya digabungkan ya. budaya Bengkulunya Bapak gabungkan. Eh, Bagaimana nanti Bapak kan harus bedah buku juga, bagaimana Bapak harus workshop, mengadakan pelatihan kepada khususnya yang keluarga kita yang cacat ya, salah apa namanya kalau istilahnya Disabilitas ya. disabilitas, itu Bapak bakal bantu bagaimana mengadakan pelatihan, workshop dan sebagainya. Sampai perjalanan itu bagaimana juga kita mengadakan pameran. Nah, nanti terakhir puncaknya itu kita melaksanakan pertunjukan, pameran dan sebagainya sekaligus launching. Sebenarnya kalau misalnya bicara soal batik itu kan kalau kita nih lihat nih anak muda nih kan kalau misalnya kayak ngedengar batik, orang yang pakai batik pun kayak kita tuh ngerasa dulu tua nih, agak ketinggalan zaman nih. Itu ya, yang kan kalau sekarang menurut dia udah mulai bangkit lagi nih. ya,
nyawanya kain besure nih? Bapak dari setiap Bapak sebagai narasumber untuk bagaimana generasi muda mencintai besure. Ya kalau anak-anak muda sekarang, itu kantoran, Iya, itu sekolahan. formal gitu kan? Nah, kita membuat desain itu desain artinya tidak harus penuh gitu ya. Ya mungkin kita bekerja sama dengan konveksi ya. Kita apa di kerahnya aja atau di sebagian kantongnya saja gitu, atau atau ada apa ya namanya itu kita buat line-line desain gitu ya. pola dan tidak penuh seperti ini. Nah itu anak-anak muda maunya yang simple gitu kan, ya seperti mau pakaian kalau kita bilang casual ya acara untuk Anak muda kan sekarang nah lebih suka yang seperti cara itu. santai pakai kaos tapi sedikit aja Misalnya ada batiknya, bunga besurenya di sini kecil gitu. aja mau sekaligus melestarikan busure untuk kalangan Iya, anak muda. betul sekali. Nah, kalau misalnya kan tadi yang padahal kan susah nih kita kadang bikin motifnya itu perlu inspirasi. Misalnya Bapak perlu nggak sih kalau misalnya bikin inspirasinya itu pergi ke hutan, melihat relung paku, misal saya mau bikin kembangan ini sih motif relung paku mau ke hutan. Lihat ini pernah nggak sih Bapak kayak gitu waktu bikin cari inspirasi. Ya, cari inspirasi pernah nggak sih sampai ke alamnya gitu? Iya, Bapak kebetulan kan karena orang Bengkulu sendiri ya senang juga lihat rafflesia yang orang hanya lihat rafflesia di foto, pengen lihat wujud Secara aslinya di mana alamnya. Nah kalau desain busure beda ya, Bapak juga pernah mengembangkan desain tenun ya, tenun tradisional, tenun kan Bengkulu itu ada tenun serawai, tenun rejang. Nah beda dengan membuat desain tenun untuk batik kain busure tadi. Kalau tenun kan harus karena memasukkan unsur benang ya, satu garis waduh itu benar-benar harus teliti nah gitu itu ya, desainnya jelimet ya agak lama. Kalau batik kan sama dengan melukis saja ya desainnya. Kesulitan kalau misalnya kita waktu mau produksi atau ketika sebenarnya Bapak pernah nggak sih Bapak diminta nih suatu organisasi tolong dong desainkan batik yang seperti ini, saya mau bikin batik kantor misalnya, pernah nggak Bapak diminta desain itu? Ada beberapa tapi cuma Bapak tidak sampai detail, sampai Bapak berikan desain desain Bapak itu kan baru konsep. Kalau mau dijadikan ukuran lebar, misalnya lebarnya elak kain 90 misalnya, terus memanjangnya berapa, itu harus didesain ulang. Artinya gambaran konsep desain Bapak buat itu silakan mau diskalakan, ukuran skala berapa, atau mau dimodif besar lagi, dimodifikasi lagi, dipadukan lagi silakan. Nah, tapi umumnya itu yang pernah Bapak kembangkan waktu itu masih PKK provinsi Bu, zaman tahun berapa ya? Itu ya yang gampangnya mudahnya itu tinggal diskalakan, desain yang Bapak buat diperbesar berapa meter gitu. Tapi kalau pola beda. Kalau desain pola kita harus langsung garap di ukuran kain di karena kan di kertas. Kalau misalnya baju itu kan Pak ada di bagian ujungnya itu motifnya berbeda tuh dengan yang di dalam gitu ya Pak ya, seperti itu maksudnya. Itu harus, tapi sketsa awal, konsep awalnya tetap ada, tapi kita harus bagaimana perajin itu supaya nyambung dengan nanti proses mulai dari melilit menjiplak, melilin dan sebagainya. Konsep desainnya harus di atas kertas kalkir misalnya, kertas roti apa ya, yang penting tinggal dia jiplak. Nah, desainnya utuh itu. Jadi itu sedang langsung dibuat di ukuran kertas yang seukuran kain gitu kan. Nah, untuk jenis kain itu sendiri berpengaruh nggak sih Pak sama kemudahan kita melukis di batiknya? Melukis batiknya. Kalau untuk proses pembatikan itu yang bahan-bahan yang tidak mengandung yang proses pencerupannya tembus, misalnya menggunakan bahan katun, misalnya primisima, berkolin, sutra bukan sutra sekarang kan ada sutra buatan ya. Sutra asli itu proses warnanya masuk
proses pencelupan warna, baik warna alam maupun warna-warna sintetis ya, indigusol, prosil, naphthol dan sebagainya. Tapi kalau tetoron misalnya bahan itu mengandung dia nggak tembus warna. Makanya kalau printing apa aja dihantam gitu, tinggal tekniknya sama dengan nyablon, ngecap, ngeprint ya kan. Iya. Nah itu bedanya. Kalau misalnya batik berarti memang kesulitannya di situ, bahannya juga benar-benar bahannya yang tembus warna. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya nggak tembus warna nggak jadi dong batiknya. Enggak, ya, Pak ya. Karena nanti ada proses pencelupan kan. Iya. Artinya gini, menempatkan satu pola desain busure atau motif busure itu kita sudah baku ukuran ininya dan mendesain di kertas yang sudah punya pola untuk bagaimana bagian konveksi tadi. Oh ini untuk kerah, ini mindset, di bagian keras, di bagian bawah kan ada motif yang berbeda dari motif di tengahnya gitu. Itu kan, sudah disiapkan. Sudah ada pola berarti. Dan tidak terlalu sulit, kita nggak terlalu banyak belajar kita beli aja kain, kan banyak batik Jawa yang belum diproses pembatikan, belum proses penjahitan. Kan ada jual desain pola kan. Nah jiplak aja langsung dijiplak itu. Udah bisa ya Pak ya. Format polanya itu ya, bukan jiplak motifnya ya. Begini penempatannya ya. Batik yang waktu itu ada di perayaan Tabot nih. Batiknya salah satu MC-nya Tabot waktu itu dia perhatiin nih batik-batik kan, sebenarnya lihat tertarik nih sama batik yang namanya batik itu, karena kan dulu sebelumnya waktu SMP pernah sempat belajar juga seni membatik, jadi kayak menarik gitu. Sebenarnya susah gampang, tapi kalau misalnya ketika kita udah dapat selanya waktu kita menggambar, misalnya waktu kita membuat atau membatik itu udah dapat selanya, itu rasanya sebenarnya enak ketika kita ada sensasi tersendiri ketika kita misalnya mencanting gitu ya Pak, dengan kehati-hatian. Mulai dari desain desainnya kita bikin sendiri tuh dari kertas, nanti kita jiplak di kain, terus baru kita gambar di kainnya, baru kita cantik tuh, kita canting itu. Nah, lihat perhatikan bajunya MC Tabot itu, dia ada tabot di tengahnya, tapi di dalamnya ada ornamen besure. Ornamen besure itu sebenarnya keren banget, kok bisa dia pas banget di tengah sini, di kancing itu pola. Pakai itu tuh pakai pola. Desain pola namanya. Desain pola juga. Jadi membuat desain batik itu kan ada yang tinggal pindah jiplak sini, pindah perbajak. Ada kalau yang tadi itu pola. Jadi pola itu sudah ditentukan untuk bagian depan, tangan dan sebagainya, kerah. Kalau mau desain kerah khusus. Dia lihat anak muda sekarang kan batiknya yang modif-modif seperti itu. Dia batiknya ada di tengah nih, bentuknya tabot, tapi sisanya polos. Hanya ada misalnya di segini di tangan gitu ya. Seperti ada itu. Batiknya gitu kan. Jadi nggak mau dia penuh-penuh gitu. Kadang-kadang gini ya, ada juga yang mau batik itu jangan dua, cukup satu desain aja, nggak perlu perbanyak. Kalau di Jawa kan ada yang namanya batik Solo, Jogja dan batik Madura dan sebagainya. Itu dia khas satu yang keluar produksi satu, tidak ada duanya. Motif itu hanya satu aja. Warnanya itu itu juga mahal, apalagi prosesnya. Kalau di Jawa kan mulai dari bagaimana proses dari kain ya, itu mengomplong dulu, membabar dulu, kainnya diproses dulu. Kalau di Bengkulu kan bahan jadi sudah ada. Zat warna pewarnaan tinggal sekarang kan teknik colet aja, nggak perlu pencelupan. Saya tahu persis Bengkulu senangnya warnanya yang nyala-nyala ya. Kalau Pulau Jawa rasanya yang agak redup, yang soft warnanya gitu ya. Nah, tapi sekarang kan penyatuan warna itu disambar aja, pokoknya diadu aja, merah, kuning, sama itu hijau gitu ya. Lagi tren. Tapi suatu saat nanti berubah lagi kan. Nah, tergantung selera pasar kan. Kan kawan-kawan kan ngikut kalau penyelenggaranya dari Bank Indonesia, mereka mengadakan fashion di Jakarta ya. Itu seluruh Indonesia tuh, kadang-kadang
eh, yang membantu dari bapak angkatnya ya. Teman-teman perajin kita udah oke-oke semua. Masalah masalah kostum untuk fashion aja banyak udah ya. bagus-bagus. Terus juga ajang-ajang kayak misalnya pijen-pijen seperti Putra Kampus, Putri Kampus dan lain-lain atau Iya, Putri Indonesia itu kan iya, batik itu sudah menjadi iya benar, kewajiban nih, kostum wajib digunakan ketika ada ajang-ajang itu. Sebenarnya itu benar. termasuk usaha untuk melestarikan juga ya Pak, untuk mengenalkan Iya. dengan anak-anak muda yang Nah, itu salah satunya putra putri kebudayaan itu eh, sudah 2 tahun pertama mulai didirikan. Itu Bapak bantu sebagai narasumber ya tentang pengenalan tentang Bu Sure. Eh, Bapak bukan melihat dari mereka, kita berikan bantuan sosialisasi biar mengenal anak-anak, kan harus mengenal bagaimana apa itu Bu Sure. Kadang-kadang kain Bu Sure, kalau zaman-zaman itu kan banyak yang bertanya, Bu Sure itu makainya takut juga katanya. Nanti dibawa ke kamar mandi dia dosa kita katanya. Oh Nah, iya, oh sempat jadi dia sempat ada isu itu ya Pak ya. dulu juga gitu. Setiap ada pameran di Jakarta misalnya, nah, ini kan tulisan Arab katanya. Kok dibawa Nggak boleh kamar dibawa. mandi nanti. Nah, itu kita jelaskan. Itu nggak ada maknanya. Makanya nggak ada berdasarkan hadis, nggak berdasarkan Al-Quran, sabda Rasul. Yang seperti hal-hal 2 kali masa adat, ayat kursi dan sebagainya itu hanya untuk pajangan. Ya betul. Yang kita pakai sehari-hari ini hanya Ibarat tulisan batik sembarang huruf gitu ya Pak, Arab, huruf Arab. tulisan Arab distilir aja. Nah, sekarang kan tidak, Bapak juga bilang tidak perlu namanya Bu Sure itu harus wow, hazim, jim. Ya, kan kebiasaan Ya, kebanyakan batiknya itu yang melengkung-melengkung ya, seperti pokoknya itu. formatnya ada lengkungan, mainan lengkung-lengkungan itu dimainkan aja itu. Ya, artinya itu sudah orang udah tahu identitasnya pada Bengkulu Bu Sure gitu. Misalnya gambar daun. Daun itu kan ada, Ada seperti nah, huruf dibuat ro ya. dibuat lengkungan daunnya bentuk wow, bentuk sim misalnya, ain. Kita kok lihat aja, tapi orang itu ada surenya, iya di daun gitu. Di daun. Nah, itu tinggal kembangkan aja begitu. Jadi nggak terpaku, misalnya kan ada berapa 7 motif ya Pak ya, ada busure, rafflesia, Awalnya Bapak meneliti tahun 87 itu 7 motif. Nah, tapi memang sampai saat ini belum pernah dibedah. Ya, siapa tahu ada hal-hal bisa yang baru dikembangkan. ditemukan kan. Jadi sejak 87 sampai sejarah Bu Sure itu 7 motif sampai hari ini masih punya Bapak Masih tetap pegang 7 itu ya. Nah, kenapa inventaris itu kan inventarisnya perindustrian waktu itu, Bapak peneliti waktu di perindustrian. Tonen itu namanya asik-asik gitu, namanya bagus-bagus. Iya, sebenarnya asik. Terus Iya. juga motif-motifnya kan sebenarnya bagus-bagus nih kalau misalnya kita udah ketemu sama kain tenunnya juga. Misalnya di situ ada liku berantai, bahasa rejangnya liku bratoy. Itu motifnya ada. Misalnya tajak breke. Tajak breke itu bahasa rejangnya itu. Ada mata punai kandung lawayan, mata punai kandung lawayan. Nama asli motifnya itu. Jadi sampai motif-motif yang seluang mudi, motif sumut belari dan sebagainya itu motif semua. Nah, tapi dasarnya kan kita menggalinya, kita lihat dari naskah literatur yang sudah ada, dan perajinnya masih sampai saat ini masih buat motif-motif tradisional itu. Nah, kembali ke Bu Sure lagi. Saya bilang, memang kalau Bapak dulu mendesain tenun dengan mendesain batik beda. Tapi kalau mau motif batik mau ditenun bisa aja, tapi tidak luas ya. Ya. Dia kan ada sekat-sekat geometriknya kecil-kecilnya, ya gitu. kalau misalnya yang kayak misalnya nama-nama batik, kemudian juga sekarang kan udah jarang nih ditampilkan, misalnya ini adalah batik ini adalah apa, motif batik ini sudah jarang ditampilkan, paling Untuk yang udah tersedia nih. Untuk di Bengkulu, makanya Bapak bilang beda dengan di Jawa, apalagi Solo, Jogja. Dia Pancamukti itu seperti apa sih? Batik motif parang itu sudah spesifik dia. Pancamukti namanya
Jadi setiap batik tradisional di Jawa itu sudah punya motif sendiri-sendiri gitu. Kalau di Bengkulu kan enggak, Jadi universal. jadi gitu umum ya, ya. semua ya. Nah, jadi bisa dikembangkan. Cuma beberapa motif yang konon ceritanya ya waktu Bapak belum memastikan pada saat itu semua sejarah saya tidak dipastikan masuknya agama Islam abad 18. Nah, terus eh, pedagang-pedagang melalui pesisir pantai membawa bahan-bahan batik-batik yang sudah ada maupun dari Arab sekalipun kan. Nah, dengan masuknya Sentot Alibasa, pengikut-pengikut Sentot Alibasa itu membawa batik. Nah, tapi tidak saat itu Bengkulu belum membatik. Di Bengkulu tidak ada zaman-zaman bagaimana budaya adat istiadat Bengkulu yang sudah menggunakan besure itu kan kita lihat di sampiran bilik pengantin itu yang kain di antara kain-kain itu ada kain besure misalnya. Pokoknya Bengkulu itu adat istiadat mungkin sebelum kita lahir sudah ada, orang-orang tua dulu sudah menggunakan itu. Biasanya penamaannya mungkin yang belum ada atau gimana? Enggak, tapi penempatan suatu motif, misalnya ada motif ini, misalnya motif kuau. Oh ini untuk acara akikah gitu. Pengapit jab kabul misalnya gitu kan. Ada artinya, ada motif mentari, matahari, rembulan itu untuk mandi siraman warnanya merah itu Bapak buat. Oh sudah ada. 7 motif itu sudah ada. Motif ini sudah untuk dipakai acara ini. Tapi kan nggak harus baku seperti dulu kan, karena berkembang. Ya alhamdulillah kita nggak kalah busure kita sudah bukan nasional lagi, sudah pameran ke luar negeri, ke India, ke Timur Tengah, kemana-mana teman-teman ke Eropa. Tapi kebetulan bukan pribadi ya, artinya dibantu oleh pusat kementerian, misalnya pariwisata mengadakan pameran kain besure Bengkulu terlibat, pengrajinnya terlibat. Nah itu dia yang mengembangkan sampai mau dapat rekor muri kemarin kan yang turbonya kebek kepala di Unip itu ya. Nah saya juga mengharapkan begitu, kebek kepala itu spesifik. Selama ini kan tahu orang itu destar khas Bengkulu, tapi destar kalau dipakai mau kemana-mana repot juga ya, destar itu tutup rapat. Nah makanya kita ada namanya kebek kepala zaman kolonial dulu, orang Bengkulu zaman itu udah pakai kebek. Dalam naskah sejarahnya ada, jadi itulah terinspirasi dari situ. Di mana aja Jawa Barat, Bali sudah ada saya dulu kan. Iya, sudah ada. Bengkulu punya khasnya masing-masing. Punya khas masing-masing. Kalau Lampung bentuknya seperti apa, kebek palanya. Dia ada artinya. Terus kalau misalnya nih udah dikembangkan, kemudian Bapak juga udah mencoba untuk melestarikan nih. Untuk generasi mudanya udah Bapak punya ini enggak ibaratnya komunitas atau organisasi nih untuk melestarikan dari kain besure ya Pak, kain besure ini sendiri. Udah ada belum Pak kira-kira misalnya nanti Bapak pensiun nih misalnya, seni kan nggak ada pensiunnya, maksudnya penerusnya nih, penerusnya Bapak nanti ada nggak kira-kira? Karena kalau yang lihat tahu itu tadi yang kita obrolin, kalau misalnya batik itu lebih identik ke yang tua, lama, terus juga jadul gitu kan. Terus juga walaupun sudah dikembangkan, ibaratnya sudah dipakai di mana-mana, misalnya dari kebek pala sudah ada bentuknya, kemudian baju dan lain-lain itu udah tetap dipakai sama anak-anak. Tetapi kan mereka cuma menerima desain yang sudah ada gitu, menerima kain yang udah jadi gitu kan. Jadi untuk menimbulkan atau memunculkan rasa untuk mengembangkan, melestarikan batik kain besure ini gimana Pak caranya Pak? Ya kebetulan kita kan ada namanya Perhimpunan Perupa Bengkulu ya. Perupa Bengkulu itu karena seni rupa itu tidak hanya melukis mematung aja, seni terapan juga di dalam seni rupa itu salah satunya batik.
ada seni kriya, seni batik, tenun, itu dalam seni rupa semua. Ukir. Jadi seni rupa itu tidak hanya orang tahunya kan seni rupa kan hanya melukis sama mematung ya. Iya betul. Nah, jadi rangkaian itu Bapak masukkan juga bagi yang berkenan untuk mencoba bagaimana mencintai busure itu kan tidak harus dari pengusaha batiknya kan. Mulai dari anak sekolah misalnya Belajar ya. Bapak harapkan dulu ekstrakurikuler yang ada di Kota Bengkulu itu dilanjutkan seharusnya. Seperti kita ngadakan selalu lomba desain busure. Lomba desain busure kalangan SMP, SMA. Lomba mewarna busure anak TK. Nah, Bapak tuh maunya dari PAUD itu ya. Udah Bagaimana melestarikan busure itu bukan hanya dia berpakaian batik aja batik. kan, itu hanya menerima. Dia mewarna. Oh, mewarna di busurenya tuh wow, Bentuknya dan seperti ini, gitu. gimana? Motif busure itu diwarna. Itu salah satu ya bagaimana dia mencintai. Oh, ini salah Mereka satu. tahu dan kenal juga dengan Iya. bentuk-bentuk kain busure itu Dia sendiri dia ya Pak ya. oh, busure itu bernuansa kaligrafi. Ya. Nah, dari kalangan PAUD sampai kalangan. Nah, alhamdulillah waktu itu kan sering kita ngadakan ya semenjak Covid nih banyak orang kegiatan kan tiap di kota Bengkulu tiap hari jadi kota Bengkulu kan ngadakan karnaval, Iya. fashion dan sebagainya. Terus juga banyak bazar-bazar batik. Ya, hari gitu kan jadi busure diadakan. ya. Terus ngadakan peragaan busana fashion tentang busure. Terus mengadakan salah satu diantaranya workshop yang diselenggarakan baik dari kalangan swasta maupun dari pegawai. Itu selalu diangkat terus tentang. Nah, pengenalan batik ini memang tidak semua orang senang ya, yang suka. Ada yang mencintai proses. Kalau batik kan ya, punya tingkat kesulitan juga. Oh, mending saya buat kuliner aja, gitu iya, gampang gitu. Ya, jadi rata-rata ya seperti Bapak, jiwa Bapak bisnis itu nggak ada. Kalau Bapak jiwa bisnis rugi terus bisa ambillah gratis. Nah, nggak jadi jiwa bisnisnya nggak jadi kan gitu. Jadi bagaimana entrepreneurship jiwa berwirausahaannya itu tinggi dulu. Sudah itu dia mencintai apa yang mau dia usahakan dari proses kuliner kah atau kerajinan kah dan lain sebagainya. Oke deh, gak terasa nih udah panjang kita ngobrol. Itulah tadi sahabat podcast, obrolan mengenai sejarah batik dan upaya pelestarian ya Pak ya, upaya pelestarian dari kain besure itu sendiri di Provinsi Bengkulu. Jadi sahabat Ikola Podcast jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa untuk ikuti channelnya Ikola Podcast TVRI Bengkulu. Tetap di Ikola Podcast Padenian.